Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku.
bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu
Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini, pada saat ini di dalam ibadah online Gereja Isa Al-Masih Puja. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah di tempat kita masing-masing dengan berkumpul dengan keluarga. Hari ini, saat ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu dengan segala kebesaran-Mu. Hari ini kembali kami mau menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan supaya firman Tuhan saat ini yang ditaburkan akan memberikan berkat yang besar terhadap kami semua. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu tema yang akan kami angkat saat ini adalah menjaga hati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan bahagia, bergembira, senang, sukacita, bahkan perasaan sedih, perasaan tertekan dan kecewa, semuanya itu timbul dari dalam hati kita. Semuanya itu berasal dari hati kita. Semua itu bergantung dari hati kita. Sebab itu saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menjaga hati. Sebab perasaan senang, perasaan gembira, bahagia, kecewa dan sedih, semuanya itu akan berdampak dan berpengaruh kepada kondisi fisik atau jasmani kita. Firman Tuhan tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya hari ini kita akan belajar tentang dua hal. Bahwa yang pertama kita akan memahami apa saja bahaya-bahaya apa saja yang mengancam keberadaan hati kita. Hal-hal apa saja yang akan merusak hati kita, yang menjadikan hati kita tidak terjaga. Iri hati dan rasa ketidakpuasan. Itu dua hal yang sangat berbahaya ketika kita tidak mengkondisikan hati kita dengan baik. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya Tuhan memiliki sebuah perintah untuk kita memperhatikan hati kita. Karena dari hati kitalah akan terpancar sebuah sikap, sebuah keadaan, sebuah perasaan. Bahkan dari hati kitalah terpancar hidup kita. Iri hati akan dimiliki setiap orang pada umumnya. Sebab setiap orang berpotensi dan condong memiliki rasa tersebut. Apa itu iri hati yang diartikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Iri hati bisa diartikan adalah perasaan yang kurang senang bila melihat orang senang, dan perasaan susah jika melihat orang senang. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu, rasa sirik terhadap orang lain. Yang jelas orang yang memiliki iri hati
adalah orang-orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan kepada dirinya sendiri dan orang yang tidak bisa melihat keberhasilan orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari iri hati ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bisa mengakibatkan kejahatan seseorang. Jadi iri hati ini menurut Alkitab adalah sangat berbahaya. Bahkan akan membawa seseorang itu memiliki sikap jahat. Iri hati di situ akan juga mengakibatkan kekacauan. Suasana tidak aman, suasana tidak damai. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan iri hati itu ada bahkan menguasai hati kita. Sebab itu akan berdampak kepada kehidupan kita, kepada ekspresi kehidupan kita. Iri hati seringkali diabaikan. Kadang orang merasa jarang dirasakan. Tapi jika itu ada di dalam diri kita, buruk sekali kehidupan. Yang kedua hal yang berbahaya, yang mengancam keberadaan hati kita adalah ketidakpuasan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang yang hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia akan tidak pernah bersyukur. Bahkan tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Dia akan menganggap semua yang dimiliki adalah kurang. Semua yang diterima adalah kurang. Semua yang dirasakan adalah kurang. Kurang memuaskan hati. Sikap-sikap yang boleh dilihat, yang dialami setiap orang terhadap kita merasa kurang. Kita kurang diperlakukan dengan enak, kita kurang diperlakukan dengan baik, selalu kurang. Bahaya sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu jaga hati kita, kondisikan hati kita semua oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain dua hal yang membahayakan ini, tentunya kita harus mencari. Kita harus tahu bagaimana kita bisa memelihara hati, menjaga hati, mengkondisikan hati, bahkan membuat hati ini tetap terjaga. Ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam hidup, saudaraku, yang berkaitan dengan sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena dengan menjaga hati, tubuh kita, perasaan kita akan senang, hati kita akan senang, dan itu akan mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Tentu saja dengan merusak suasana hati, kita menjadi akan sakit. Bahkan kita ada 3 hal penting Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Bahkan yang harus selalu kita ingat untuk menjaga hati kita. Karena ini penting. Hati berpengaruh terhadap seluruh kehidupan kita. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Sepertinya mudah, tetapi selalu bersyukur itu harus kita upayakan. Dengan selalu bersyukur, membuat hidup kita itu terpuaskan oleh berkat Tuhan. Dengan selalu bersyukur, hati kita akan terpelihara dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi, selalu bersyukur kita lakukan setiap waktu, apapun keadaan, apapun kondisi, dimanapun, kemanapun kita ada, rasanya seperti apapun, situasinya seperti apapun, banyak bersyukur, selalu bersyukur. Yang kedua, dengan mengingat Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, dengan selalu ingat Tuhan dan firman-Nya, maka membuat hati kita itu tenang.
tidak kemana-mana iman kita, pandangan kita. Dengan mengingat Tuhan dan firman-Nya, maka iman kita teguh. Dengan ingat Tuhan dan firman-Nya, membuat hati kita itu kuat dan terjaga perasaan hati kita. Bahkan akan timbul kedamaian setiap waktu. Yang ketiga adalah selalu berpikir baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan selalu berpikir baik, maka perbuatan dan sikap kita pasti baik. Dengan selalu berpikir baik, maka sikap dan tindakan kita pasti akan baik. Ini penting, saudara. Dengan selalu berpikir baik, maka kasih yang kita miliki akan bertumbuh dan nyata dalam tindakan. Tindakan kasih yang nyata karena pikiran kita yang baik. Sebab itu ketika hal ini selalu bersyukur, selalu ingat Tuhan dan firman-Nya, selalu berpikir baik, maka itu akan memelihara hati kita yang berpengaruh kepada sikap yang memuliakan Tuhan. Ini penting, yang membuat hati kita selalu merasa sukacita, bahagia karena hati kita terjaga. Sebab itu mari, hal yang penting, hal yang vital yang kita miliki dalam hidup kita adalah hati. Mari kita menjaga hati. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan pada saat ini. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu ingat Tuhan dengan segala firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpikir baik. Semua ini Tuhan, supaya kami tetap menjaga hati kami dengan menjaga pikiran kami. Kami rindu hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan berkat kebaikan, hari-hari yang penuh dengan anugerah bahkan kasih karunia. Sebab itu nyatakanlah, pimpinlah kami supaya kami mampu menjaga hati kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akan pulang bersama-sama, mari kita akan berdoa untuk segala kebutuhan kita dan keperluan kita hari ini. Apa yang kita perlukan dan butuhkan, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami dapat mengerti kehendak Allah, supaya kami menjadi orang yang berbeda, supaya kami menjadi orang-orang yang mengalami kasih karunia yang datang dari Tuhan,
sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kami hari ini, apa yang kami perlukan dan butuhkan, apa yang saat ini sedang kami alami Tuhan. Tuhan campur tangan dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami jalani hari ini, Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Berkat-Mu mengalir atas kami semua, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kami, Tuhan selalu mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati setiap sawah ladang kami, memberkati apa yang kami kerjakan hari ini, memberkati setiap para pengusaha, supaya kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan memberkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan melindungi kami, menyertai kami dan memberkati dalam hidup kami. Tuhan, kami bersama-sama hari ini berseru buat negara bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati, curahkan belas kasihan-Mu Tuhan di tengah-tengah suasana situasi yang saat ini sedang mengalami segala kesulitan. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan dari segala kesulitan Tuhan. Tuhan tolong sehingga badai ini cepat akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan buat negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan bahwa kami ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bila mana sebentar kami tinggalkan tempat ini dan kami akan pulang kembali. Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan yang akan menyertai dalam hidup kami. Mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia yang setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu angkatlah mata hatimu dan percaya, dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.